Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Rahman Tamer. Di kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah buku novel berjudul Alang Hidup Tak Pernah Memberi Bahu Untuk Bersandar, karya Desi Puspitasari. Desi Puspitasari adalah seorang penulis asal Yogyakarta. Sejak kecil dia sudah dekat dan akrab dengan dunia baca dan menulis, yang membuatnya terbentuk menjadi seorang pribadi yang gemar menuangkan gagasan dalam bentuk kisah atau cerita. Alang Hidup Tak Pernah Memberi Bahu Untuk Bersandar adalah novel debutnya. Sebuah kisah panjang yang lahir dari seorang yang sedang mengejar mimpinya, yang dimana banyak ujian dan rintangan yang mendatang. Novel Alang ini memiliki gaya bahasa yang sederhana dan cukup menyentuh hati pembaca. Novel Alang ini adalah novel fiksi yang menceritakan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Alang yang hidup dengan luka, kesepian, dan kehilangan. Sedari kecil dia sudah menerima banyak kenyataan pahit dan dia tidak memiliki tempat untuk bersandar. Setiap hubungannya dengan keluarga, sahabat maupun cinta kadang bukan memberi kebahagiaan, melainkan sering meninggalkan luka dan jejak yang perih. Alasan saya memilih buku ini adalah jalan cerita yang baik dan penulisannya yang cukup menyentuh hati saya, dan banyak kata-kata yang memotivasikan saya untuk kedepannya saya bisa lebih semangat dalam menjalani hidup. Novel ini bercerita tentang Alang, seorang pemuda yang lahir dan tumbuh di keluarga yang kurang mampu. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sementara ibunya berjualan sayur di pasar. Kehidupan mereka penuh keterbatasan, baik secara pendidikan maupun finansial. Walaupun kehidupan mereka pas-pasan, orang tuanya tetap berusaha agar Alang bisa bersekolah dan belajar dengan harapan Alang bisa memiliki masa depan yang lebih baik dari mereka. Namun, Alang tidak tertarik dengan jalan hidup yang dianggap aman seperti bekerja kantoran. Alang mempunyai mimpi dan cita-cita yang cukup berbeda dengan harapan orang tuanya. Alang ingin menjadi seorang seniman musisi, namun keinginannya untuk menjadi seorang musisi ditentang oleh orang tuanya. Menurut orang tuanya, menjadi musisi hanyalah kesenangan sementara dan tidak menjanjikan, dan mungkin akan menyeret Alang ke dalam kemiskinan. Alang pun terjebak dalam dilema tetap tinggal dan mengikuti harapan orang tua atau pergi mengejar mimpinya sendiri. Kelebihan novel Alang Hidup Tak Pernah Memberi Bahu Untuk Bersandar memiliki banyak sekali kelebihan yang membuat pembaca sangat tertarik dengan ceritanya, yaitu kisahnya yang menghadirkan tema yang menginspirasi dalam kerja keras, tujuan dan keberanian dalam mengejar mimpi masa depan walaupun penuh rintangan dan ujian. Meskipun novel Alang adalah novel yang menginspirasi, novel Alang Hidup Tak Pernah Memberi Bahu Untuk Bersandar juga pastinya tidak jauh dari kata kurang atau belum sempurna, yaitu jalan ceritanya kadang agak lambat di beberapa bagian, karena si pencipta atau penulisnya banyak memberi detail kehidupan si tokoh utama yang dimana ada beberapa bagian yang membuat pembaca agak merasa bosan dan konflik seperti mimpi yang tidak diinginkan orang tua. Konflik seperti itu sudah banyak ditemukan di cerita yang lain, sehingga memberikan kesan yang agak bosan atau klise. Sementara itu, karakter-karakter pendukung seperti ibu, ayah, dan teman Alang tidak terlalu banyak tergali, sehingga membuat akhir cerita yang terkesan menggantung. Setelah membaca novel Alang Hidup Tak Pernah Memberi Bahu Untuk Bersandar, saya dapat banyak sekali motivasi dari novelnya, dan saya juga banyak belajar tentang apa itu mimpi dan masa depan. Dan saya juga belajar bahwa setiap pilihan yang kita buat pasti ada konsekuensinya masing-masing yang harus kita terima. Dari novel Alang, kita belajar bahwa setiap anak mempunyai mimpi dan cita-cita yang berbeda, di mana sebagai orang tua mereka juga harus memberi dukungan yang kuat agar mereka lebih semangat lagi. Sekian resensi singkat saya untuk hari ini terkait buku novel berjudul Alang Hidup Tak Pernah Memberi Bahu Untuk Bersandar, karya Desi Puspitasari. Sekian, terima kasih. Saya Syaiful Rahman Tamer, pamit undur diri.